selama mereka menerapkan sistem sedekah di keluarga tersebut, selama itu pula keluarga ini tidak pernah menemui dokter, yang artinya adalah keluarga ini tidak pernah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di channel saya. Dan bagi teman-teman yang baru saja nyampe di channel saya, baru saja melihat satu video saya, silahkan dilihat video-video yang lainnya yang sangat inspiratif, kisah nyata, kisah keajaiban sedekah. Banyak sekali persoalan-persoalan seperti kesulitan memperoleh hidup, rezeki, melunasi hutang, mendapatkan jodoh, mendapatkan pekerjaan. Akhirnya banyak persoalan terselesaikan setelah mereka melakukan sedekah ekstrim, sedekah brutal, sedekah yang secara terus-menerus. Sedekah mungkin uang terakhir, sedekah yang ekstrim banget deh, ada yang sedekah 50%, 90% dari uangnya gitu. Tapi balasan yang diterimanya tentu saja berkali-kali lipat daripada dia bersedekah cuma 1% atau 2% dari harta yang dimilikinya. Kisah ini sangat bagus sekali, diambil dari buku yang juga tentu saja bagus. Bukunya yang berjudul adalah Dikejar Rezeki dari Sedekah, karya Farur Muiz. Kisah ini menceritakan yang sangat unik sekali. Bagaimana tidak unik? Kalau menurut saya ya, mungkin kalau ada teman-teman yang mengalami kisah seperti ini, boleh nanti share di kolom komentar ya. Kisah ini menceritakan begini nih, rumah yang tidak pernah dimasuki oleh dokter. Atau bisa dikatakan juga nih, orang yang tinggal di rumah ini tidak pernah pergi ke dokter. Yang artinya adalah dia jarang sekali atau bahkan tidak pernah sakit gitu loh. Jadi kenapa terjadi keajaiban seperti ini di rumah ini? Maka tonton videonya sampai habis ya. Dan di akhir video ini bakalan ada playlist saya tentang keajaiban sedekah. Banyak sekali kisah-kisah menarik inspiratif seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Hampir 100 video di sana, manatan bagi teman-teman yang ada mempunyai pengalaman yang sama. Mungkin bisa dicontoh solusi yang ada pada cerita tersebut. Di akhir video ini ya bakalan ada linknya keajaiban sedekah. Jadi silakan dilihat video-video yang lain yang sangat menarik tentu saja. Oke, kembali ke kisah ini ya. Kisah ini menceritakan ada beberapa orang anak, dan mungkin anak-anaknya ini sudah mapan sekali, artinya adalah yang sudah bekerja. Dan beberapa orang anak ini tinggal dengan kedua orang tuanya, mungkin belum ada yang menikah ya. Jadi beberapa orang anak ini yang sudah dewasa ini tinggal bersama kedua orang tuanya. Di buku yang saya baca ini ya, dia menjelaskan begini, kehidupan keluarga ini bukanlah keluarga yang mewah, yang menengah ke atas, bukan, bahkan dibilang kehidupan ekonomi keluarganya ini adalah sangat rendah sekali gitu loh. Mungkin apa ya, gimana ya, mungkin miskin gitu lah ya, di bawah garis kemiskinan gitu loh, dengan masing-masing menghidupi diri sendiri dan juga membiayai orang tuanya gitu loh. Mungkin penghasilan dari keluarga ini pas-pas untuk kehidupannya, untuk kehidupan mereka, mungkin pas untuk makan aja gitu loh. Jadi kehidupan keluarga ini sangat rendah sekali. Tapi alhamdulillahnya anak-anak dari keluarga ini dan orang tua dari keluarga ini sangat bersyukur, tidak pernah mengeluh dengan rezeki yang apa diberikan oleh Allah gitu loh. Jadi mereka sangat bersyukur dengan keadaan seperti ini. Jadi sangat bersyukur itu berarti dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengumpat gitu loh. Dia tetap menjalani kehidupannya seperti biasa gitu loh. Terus keluarga ini mempunyai satu kebiasaan. Kebiasaannya seperti ini. Mungkin teman-teman bisa contoh ini ya. Jadi tonton video ini sampai habis. Di rumah ini ada semacam kotak gitu loh. Mereka menamakan kotak sedekah. Jadi kotak ini ditaruh di satu tempat yang mana pada setiap bulannya masing-masing dari keluarga ini mengisikan uang ke kotak sedekah ini. Jadi nilainya terserah besarnya berapa. Jadi setiap bulan dari masing-masing keluarga ini mengeluarkan uangnya untuk dimasukkan ke dalam kotak sedekah ini. Dan uang yang ada di dalam kotak sedekah ini akan dikeluarkan, akan diambil secara berkala, secara periode, mungkin sebulan sekali atau 2 minggu sekali, pokoknya secara berkala. Dan uang itu diberikan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau ada saudara-saudara atau keluarga dari orang ini, dari keluarga ini mengalami kesulitan keuangan, seperti mereka dalam keadaan sakit atau mereka dalam kesulitan keuangan yang lainnya, maka uang yang ada di dalam kotak sedekah ini, yang ada di keluarga ini, akan diambil dan akan diberikan kepada orang tersebut, keluarga yang membutuhkan tersebut,
Kemudian setelah mereka memberikan sedekah tersebut, mereka akan berdoa, semoga Allah menyembuhkan sakit dari keluarga ini, dan semoga Allah mengeluarkan keluarga ini dari kesulitan rezekinya. Jadi bayangkan teman-teman, keluarga ini kehidupannya sangat sederhana sekali. Bahkan ditulis di buku ini di bawah standar ekonomi yang minim gitu loh. Di sini dituliskan tingkat ekonomi mereka sangat rendah sekali gitu loh, saking miskinnya kali ya. Nah, terus selain itu mereka, walaupun mereka ya rendah banget ekonomi, tapi ada keinginan untuk bersedekah gitu loh. Jadi jangankan Allah kita aja nih, saya aja tersentuh dengan kehidupan yang pas-pasan. Mereka semuanya masih mempunyai pikiran untuk bersedekah, untuk mengeluarkan uangnya, jumlahnya terserah dimasukkan ke dalam kotak yang ada di rumahnya. Termasuk yang bersedekah ini orang tuanya yang sudah tidak bekerja lagi, mungkin sudah jompo, sudah tua, termasuk gitu loh. Dan uang tersebut akhirnya diberikan kepada fakir miskin atau kepada keluarga mereka yang mengalami butuh biaya pengobatan sakit atau mengalami kesulitan keuangan lainnya. Jadi bayangkan teman-teman, ini keluarga sangat miskin, terus mereka mempunyai inisiatif untuk bersedekah setiap bulannya, terus uang itu diberikan kepada orang yang membutuhkan. Kalau di pikiran saya, mungkin di pikiran banyak orang juga kali ya, ini keluarga udah hidupnya pas-pasan, tapi dia masih berpikiran untuk bersedekah, dan dia berikan kepada orang lain gitu. Mungkin kehidupan keluarganya bakalan sama keluarga mereka, tapi dia tidak ada pikiran dalam hatinya, tidak ada berpikiran negatif kepada Allah. Mungkin berpikiran seperti ini nih, saya aja miskin gitu loh, masa saya bersedekah, masa saya memberikan kepada orang miskin juga yang sama-sama miskin dengan saya gitu loh. Tapi mereka tidak ada punya pikiran seperti itu loh. Tidak juga mereka berpikiran, buat apa saya bersedekah, saya aja orang yang membutuhkan sedekah, kenapa saya harus bersedekah gitu. Tapi mereka tidak ada punya pemikiran seperti itu. Malah di buku ini dituliskan mereka itu sangat bersyukur dengan kehidupan mereka itu loh. Walaupun tingkat ekonominya sangat rendah sekali, tetapi itu lihat tuh kekuasaan Allah. Kalau orang yang benar-benar ada niat, keinginan untuk bersedekah, apapun kehidupannya, bagaimanapun tingkat ekonominya, dia pasti bisa untuk bersedekah. Kalau orang yang memang ada niat, keinginan untuk bersedekah dalam keadaan apapun, tidak perlu dia dalam keadaan miskin atau kaya, dalam keadaan kesusahan apa kemudian, dia pasti bersedekah. Seperti ini contohnya, dan balasannya tuh tidak tanggung-tanggung teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan satu lagi gini, selain mereka bersedekah dalam keadaan miskin dan tidak mengeluh bahwa harusnya saya loh menerima sedekah, kenapa saya harus bersedekah, dia bersyukur dengan keadaan yang dia dapat, dan dia juga memberikan sedekah kepada orang yang berhak menerimanya dengan tulus ikhlas, dan dia juga mendoakan nih orang yang dia bersedekah ini, semoga penyakitnya disembuhkan, semoga kesulitan keluarganya diangkat, diberi kemudahan. Tapi dia juga mendoakan orang lain loh teman-teman. Bayangkan loh nilai positif yang dapat diambil oleh keluarga ini. Mungkin udah jarang bagi kita melakukannya. Dan Allah itu, sekali lagi saya bilang, maha melihat, maha mendengar, maha adil. Tidak ada satu kebaikan bahkan sebesar biji zarah. Biji zarah itu adalah biji bayam. Pernah lihat nggak biji bayam sebesar apa? Kecil banget. Tidak ada kebaikan sebesar biji zarah sekalipun yang tidak akan dibalas oleh Allah. Semuanya pasti dibalas oleh Allah. Tidak hanya kebaikan, keburukan pasti dibalas oleh Allah. Jadi berhati-hatilah. Pergunakanlah uang, umur, kesehatan yang kita dapat ini dari Allah ini, pergunakanlah sebaik-baiknya untuk kemaslahatan orang banyak di jalan yang baik. Pergunakan semua anugerah Allah ini mendorong kita untuk melakukan tindakan lebih baik lagi. Jangan kita anugerah yang diberikan Allah, rezeki, jabatan, kesehatan yang diberikan Allah, kita remehkan, kita pergunakan dengan cuma-cuma, akhirnya kita menjadi sakit-sakitan, kita tidak bersedekah, kita tidak membawa kehidupan kita ke arah yang lebih baik, seperti mendengar ceramah, berbuat kebaikan itu. Semuanya ada pertanggungjawabannya teman-teman. Kembali lagi kepada keluarga ini ya. Apa yang didapat oleh keluarga ini, balasan apa sih yang diberikan oleh Allah kepada keluarga ini dengan keikhlasan mereka bersedekah, padahal mereka sendiri itu sebenarnya dalam keadaan yang butuh sedekah juga sebenarnya itu. Tingkat ekonomi mereka itu sangat rendah sekali, tapi mereka mau bersedekah. Jadi balasan apa sih yang diberikan Allah kepada keluarga ini?
keluarga ini menceritakan, dia tidak tahu apakah ini ada sangkut pautnya atau tidak. Keluarga ini, beberapa orang anak ini dan orang tuanya ini, walaupun tingkat ekonomi mereka sangat rendah, walaupun makanan mereka pas-pasan, tapi keluarga ini apa yang terjadi? Selama mereka menerapkan sistem sedekah di keluarga tersebut, selama itu pula keluarga ini tidak pernah menemui dokter, yang artinya adalah keluarga ini tidak pernah sakit. Teman-teman bisa bayangkan ya, kita punya uang nih misalnya ratusan juta, mungkin miliaran. Kalau uang tersebut habis untuk biaya pengobatan kita, biaya berobat anggota keluarga kita, ada nggak nikmatnya uang 1 miliar? Apalagi kalau kita miskin dan kita sakit-sakitan, udah miskin terus nggak punya uang, sakit-sakitan lagi, tuh tidak enak banget itu. Jadi dari sekarang nih, banyak banget kisah-kisah inspiratif tentang keajaiban sedekah. Apalagi kisah ini sangat menarik sekali, perbanyaklah sedekah. Kalau saya nih pribadi ya, saya biasanya begini nih, setiap habis selesai sholat subuh ya, ada kotak di rumah saya nih, saya masukin sedekah. Jumlahnya terserah, yang penting rutin setiap hari sedekah gitu. Teman-teman bisa terapkan juga ini. Kenapa? Karena setiap hari setelah selesai sholat subuh itu ada 2 malaikat yang mendoakan kita sebagai manusia, dan doa ini hanya bisa didengar oleh malaikat dan hewan. Doa ini tidak bisa didengar oleh manusia dan jin. Karena apa? Karena dia berdoa untuk manusia dan jin. Jadi malaikatnya berkata seperti ini, ya Allah, siapa yang bersedekah hari ini, maka gantilah hartanya berkali-kali lipat dan berilah keberkahan terhadap hartanya. Dan satu malaikat lagi berdoa seperti ini, ya Allah, barang siapa yang hari ini tidak bersedekah, maka laknatlah hartanya dan berilah keburukan. Kalau malaikat sudah berdoa, teman-teman, otomatis dikabulkan sama Allah. Doa malaikat itu tidak tertahan, pintu langit kebuka. Kalau malaikat sudah berdoa, tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi mulai sekarang rutinlah bersedekah, baik sedekah kecil-kecilan maupun sedekah besar-besaran. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan lihat video saya yang lain, di linknya di keajaiban sedekah setelah video ini. Ketemu dengan video saya yang berikutnya. Silahkan share video ini sebanyak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.